Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman semua. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai monitoring dan sampling. Next. Sebelum masuk ke materi pembahasannya, ada baiknya kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri, Wiradharma Aji, dengan NIM 142, Tiara Novita Andriana dengan NIM 147, Bayu Hendri Atmoko dengan NIM 158, Lutfiah Syahida Hamid dengan NIM 182, Depika Diva Kusuma dengan NIM 184, Sinta Dewi Pramesti dengan NIM 185, dan yang terakhir Andrian dengan NIM 197. Next. Yang pertama, monitoring. Monitoring merupakan suatu komponen penting dalam suatu program IPM atau Integrated Pest Management. Hasil monitoring akan memberikan informasi tentang populasi hama, lokasi dan kondisi yang mendukung pertumbuhan hama. Berikutnya, monitoring digunakan untuk yang pertama, mendeteksi populasi hama pada tahap dini, pada saat lebih mudah untuk dikontrol. Yang kedua, mendapat pusat populasi hama dan membatasi penyebarannya. Yang ketiga, menilai besarnya populasi hama dan kerusakan yang ditimbulkannya. Yang keempat, menentukan layout bangunan dan mencatat kondisi yang mendukung timbulnya masalah hama. Dan yang kelima, mengevaluasi keberhasilan program pengendalian hama. Yang selanjutnya yaitu sampling. Sampling adalah langkah yang pertama dalam metode pengelolaan hama. Sedang metode penarikan contoh tersedia cukup banyak, yang pada dasarnya digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu secara acak dan sistematis. Pemilihan metode penarikan contoh yang sesuai untuk menduga populasi hama tertentu ditentukan oleh jenis hama dan pola sebaran populasi hama tersebut. Next. Sampling biasanya dikerjakan untuk menduga kepadatan populasi OPT, tanaman terserang hama atau penyakit, dan kondisi lingkungan. Sebagai contoh, hasil pengamatan dapat berupa yang pertama, jumlah serangga penghisap daun. Yang kedua, jumlah tungau atau kutu daun per tanaman. Yang ketiga, jumlah ulat penggulung daun per tanaman. Yang keempat, jumlah laba-laba per meter persegi. Yang kelima, jumlah tunas tanaman yang terpotong oleh ulat. Yang keenam, jumlah rumpun terserang penyakit virus Gramini per meter persegi. Dan yang terakhir, jumlah tanaman yang terserang virus lain, atau lebih dari 50% luas daun per meter persegi. Yang selanjutnya yaitu metode pengambilan sampel. Yang pertama adalah metode mutlak atau absolut, yaitu metode yang menghasilkan angka pendugaan populasi dalam bentuk jumlah individu per satuan unit permukaan tanah atau habitat serangga yang diamati. Metode ini dapat digunakan untuk pendugaan kepadatan populasi pada suatu wilayah pengamatan tertentu. Yang kedua yaitu metode nisbi atau relatif, yaitu metode yang menghasilkan angka penduga populasi yang sulit untuk dikonversikan dalam unit permukaan tanah karena banyaknya faktor yang mempengaruhi angka penduga tersebut. Dan yang ketiga yaitu metode indeks populasi, yaitu metode dengan menghitung atau mengukur apa yang ditinggalkan oleh serangga, seperti kotorannya, kokon, sarang, kerusakan tanaman, dan lain-lain. Penyusunan program pengambilan sampel untuk penelitian dan pengendalian hama. Yang pertama ada penentuan unit sampel. Yang kedua penentuan interval pengambilan sampel. Ketiga penentuan banyak dan ukuran sampel. Keempat desain atau pola pengambilan sampel. Dan yang kelima mekanik pengambilan sampel. Yang pertama penentuan unit sampel.
Unit contoh merupakan unit pengamatan terkecil. Sebelum ditetapkan unit contoh perlu diketahui sifat sebaran spesies dan temporal serangga yang diamati, dan sebaran serangga antara bagian tanaman. Kriteria unit contoh. Yang pertama, setiap unit dalam universum harus mempunyai peluang yang sama untuk terpilih sebagai contoh. Yang kedua, ukuran harus stabil dan tidak dipengaruhi perubahan habitat. Ketiga, harus ada cara untuk mengubah unit contoh ke unit area. Keempat, mudah dikerjakan di lapangan. Dan yang kelima, harus ada keseimbangan antara varian dan biaya pengambilan contoh. Selanjutnya yakni penentuan interval pengambilan sampel. Interval pengambilan sampel adalah jarak waktu pengamatan yang satu dengan waktu pengamatan berikutnya pada peta pengamatan yang sama. Faktor yang perlu diperhatikan yakni yang pertama tingkat tumbuh tanaman, yang kedua daur hidup serangga yang diamati, yang ketiga tujuan pengambilan sampel, dan yang keempat adalah cuaca. Penentuan banyak dan ukuran sampel. Jumlah unit contoh dapat menentukan kualitas hasil pengamatan di mana ukuran sampel optimal sama dengan jumlah unit sampel yang harus diambil pada setiap kali waktu pengamatan, sehingga diperoleh kesimpulan benar dan dapat dipercaya. Ukuran sampel dipengaruhi oleh dua komponen, yakni yang pertama varians yang menjelaskan distribusi data sampel, dan yang kedua yakni biaya pengambilan data sampel. Yang keempat, desain atau pola pengambilan sampel, yakni ada 3. Yang pertama, acak sederhana atau simple random sampling. Yang kedua, acak berlapis, stratified random sampling. Dan yang ketiga, systematic sample. Kelima, mekanik pengambilan sampel. Segala teknik atau cara untuk memperoleh dan mengumpulkan serta menghitung individu serangga yang diamati atau bahan yang ditinggalkan oleh serangga tersebut pada unit sampel yang telah ditentukan. Penetapan mekanik sampling perlu mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya instar yang ingin kita kumpulkan, biologi dan perilaku serangga, jenis tanaman, tingkat tumbuh tanaman, faktor lingkungan fisik, serta ketersediaan biaya pengamatan. Langkah-langkah mekanik pengambilan contoh. Yang A, pengumpulan serangga. Secara langsung dengan tangan, jaring ayun, atau perangkap serangga. Sedangkan secara tidak langsung dengan mengumpulkan contoh medium. Yang B, ekstraksi serangga. Dengan mengambil langsung dengan tangan. Metode mekanik yaitu ayakan tanah, pengapungan, dan penyikatan rambut. Yang ketiga, metode kemis dengan fumigan, repellent, dan anestetik. Terakhir, metode perilaku menggunakan cahaya dan panas. C. Perhitungan serangga. Perhitungan langsung pada seluruh individu yang terkumpul dari setiap unit sampel. 2. Menimbang atau mengukur volume serangga yang terkumpul karena jumlahnya yang terlalu banyak dan ukuran yang kecil. Perlu ada rumus konversi dari unit volume menjadi unit individu. Kemudian E, yaitu hubungan antara pengambilan sampel dan program pemantauan. Hubungan antara pengambilan sampel dan program pemantauan bisa dilihat seperti gambar berikut. Dapat berbentuk seperti siklus, berawal dari agroekosistem, kemudian dilakukan pemantauan untuk pengambilan keputusan dan kemudian melakukan tindakan atau aksi. Next. Dalam pengamatan dan pengambilan sampel, ada 2 syarat yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama praktis, artinya mudah dikerjakan, tidak memerlukan alat dan bahan yang mahal, dan tidak memakan waktu yang lama. Yang kedua, dapat dipercaya, artinya dapat mewakili gambaran populasi yang sebenarnya. F. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesalahan pengambilan sampel. Yang pertama ada sifat dan keterampilan petugas pengaman. Sifat dan keterampilan petugas pengamat, yaitu memberikan banyak pengamatan yang menyebabkan hasil kesimpulan yang keliru. Maka upayanya adalah dengan membuat buku petunjuk standarisasi tabel pengamatan yang jelas dan mudah digunakan oleh para pengamat atau petani. Yang kedua, keadaan lingkungan
keadaan lingkungan setempat, yaitu keadaan lingkungan sekitar, juga mempengaruhi setiap aktivitas serangga yang diamati. Dengan kata lain, harus menyesuaikan dengan irama kehidupan serangga. Yang ketiga, sifat sebaran spesial serangga, yaitu sifat sebaran serangga yang sudah sepatutnya untuk diketahui terlebih dahulu agar dapat digunakan untuk menentukan ukuran dan bentuk unit sampel, frekuensi pengamatan, ukuran sampel, dan lain-lain. Berikut adalah pola sebaran hama yang terdiri dari 3, yaitu acak atau random, yang kedua mengelompok, yang ketiga seragam atau teratur. Kekurangan dan kelebihan. Menurut Untung, menyatakan bahwa teknik pengambilan sampel dan monitoring memiliki kelebihan. Yang pertama, teknik pengambilan sampel sangat sesuai untuk dipergunakan bagi PAT karena kepraktisannya dalam penggunaan lapangan, dalam penggunaannya dan telah digunakan ambang pengendalian sebagai dasar keputusan untuk penggunaan pestisida. Kedua, metode pengamatan dilakukan dengan cara yang sederhana, mudah dikerjakan, menghasilkan data yang dapat dipercaya, tidak memerlukan peralatan dan bahan yang mahal, dan tidak memerlukan waktu yang lama. Next. Kekurangan sampling yaitu peluang memilih kelas sampel tertentu saja. Pekerjaannya monoton, tidak ada jaminan sepenuhnya bahwa sampel representatif, kesulitan mengakses daftar populasi penuh, ukuran populasi mungkin tidak diketahui, asumsi bahwa populasinya seragam mungkin tidak selalu terbukti benar. Pada beberapa metode membutuhkan waktu lama, kemungkinan tidak bekerja dengan baik jika tidak homogen, dan dapat mengurangi efektivitas teknik. Kekurangan monitoring, luasnya area pada lahan pertanian dapat mempengaruhi lamanya pemantauan, memerlukan biaya yang lebih besar jika menggunakan teknologi. Petani perlu meluangkan waktu ekstra untuk melakukan pemantauan. Terima kasih. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 5 tentang monitoring dan sampling. Jika ada pertanyaan, silakan ditanya ketika memasuki perkuliahan.